posisi saat ini itu kita itu sering terlena oleh sebuah fenomena. Nah, kayak misalnya gini nih, ketika meditasi itu mencari guru sejati. Nah, kita sekarang itu mempersepsikan guru sejati itu sebagai sosok. Saya sangat bersyukur sekali. Di sini saya diberikan satu kesempatan oleh Allah. Dalam kehidupan saya dipertemukan dengan teman-teman semua. Itu adalah rasa syukur yang luar biasa. Yang mungkin tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata. Jadi rasanya nggak ada lelahnya gitu ketika ketemu dengan teman-teman baru. Walaupun jarak tempuh cukup lumayan, tapi ketika lihat senyum teman-teman itu luar biasa. Jadi itu mengembalikan tenaga saya lagi gitu. Dan saya berharap teman-teman dalam proses belajar ini, teman-teman membuka diri seluas-luasnya, memiliki satu kerendahan hati, keluasan hati untuk menerima berbagai kondisi keluarga kita yang lain. Jangan sampai kita saling mematahkan potensi masing-masing. Karena ketika kita mematahkan potensi seseorang, itu mendekatin zolim. Gitu. Jadi mungkin kita harus sama-sama bergandengan tangan, mengingatkan dengan rasa cinta kasih itu jangan sampai lepas. Dan tema saat ini kan cukup menarik tuh, yaitu jadab dan halusinasi. Dalam proses dewasa ini, kita melihat bahwa kondisi secara mental hampir kolektif. Nah, hal itu sudah tidak layak lagi untuk dihuni atau diikutin. Mulai dari pola hidup, pola gaya, pola berpikir sudah menurun. Lah ini kan harus ada satu sokongan, satu cara pandang baru, cara pola berpikir baru, pola hidup baru, yang dimana ini mampu untuk melanjutkan peradaban manusia untuk menjadi lebih baik. Karena kalau ini akan seperti ini terus, ya berarti kita sama dengan bunuh diri bersama gitu. Nah, karena kemajuan teknologi ini, jadinya kita sendiri berspiritual pun mempersepsikan segalanya itu harus instan. Sekali belajar langsung jadi gitu. Nah, ini yang menjadi satu masalah baru atau satu pola distorsi atau penurunan makna yang cukup jauh dari koordinatnya. Nah, karena kita sendiri mengadopsi satu keilmuan luhur yang luar biasa dari leluhur kita. Nah, leluhur kita itu memberikan satu metode nilai-nilai itu lewat bahasa simbol. Nah, leluhur kita itu kan memberikan satu nilai-nilainya kan dari bahasa simbol dan sanepan. Nah, simbol ini kan multitafsir tuh. Banyak makna tergantung di mana seseorang itu memaknainya. Itu bisa berbeda. Dan sama halnya dengan sanepan. Sanepan itu multitafsir. Dan kalau menurut saya leluhur kita itu menciptakan suatu ruang berpikir untuk seseorang atau anak turunnya untuk masuk pada dimensi yang sama. Nah, ketika masuk pada dimensi yang sama, seseorang itu bisa beranalogi, berekspresi, mempersepsikan apapun itu sesuai dengan apa yang dia alamin. Namun, teman-teman harus paham bahwa apapun yang kita alami di fase spiritual, di pendalaman diri, itu adalah absolut. Nah, ketika itu dijabarkan sebagai verbal, itu tidak menunjuk pada kebenaran itu sendiri, tapi hanya petunjuk. Jadi jangan menganggap apa yang disampaikan siapapun itu sebagai bentuk kebenaran. Itu hanya petunjuk kebenaran, bukan kebenaran itu sendiri.
di saat kita melakukan perjalanan, bukan tujuan dari perjalanan itu sendiri. Kan pada prinsipnya itu, ketika kita melakukan satu proses bermeditasi, itu kan sebetulnya simulasi, atau kita waktu bertafakur, atau itikaf, atau suluk. Itu kan adalah proses internalisasi diri kita. Di saat kita menangkap pemahaman-pemahaman di meditasi itu harus tercermin di realita. Bukan tersendat atau terlena oleh buah visual yang mengakibatkan kita malah kehilangan koordinat. Karena kan sebetulnya poinnya itu bukan indah dan tidaknya di meditasi atau fenomena-fenomena, sensasi-sensasi di meditasi yang perlu kita ceritakan. Tapi bagaimana pengalaman di meditasi itu mampu merubah perilaku kita, merubah cara pandang kita, merubah cara hidup kita di masyarakat ataupun di alam sekitar. Nah, posisi saat ini itu kita itu sering terlena oleh sebuah fenomena. Nah, kayak misalnya gini nih, ketika meditasi itu mencari guru sejati. Nah, kita sekarang itu mempersepsikan guru sejati itu sebagai sosok. Nah, ini kan yang jadi masalah baru. Kalau kita tidak melihatnya, kita belum ketemu, belum berhasil meditasi. Atau ketika kita belum menemuinya, kita dianggap gagal bermeditasi. Nah, kalau kita sudah menemuinya, dianggap berhasil. Padahal kalau menurut saya, guru sejati itu bukan satu bentuk sosok, tapi guru sejati itu sebentuk satu pemahaman ketika seseorang itu mampu menjadikan dirinya sebagai sahabat terbaik. Poinnya itu di diri sendiri. Karena pada dasarnya kita hidup di dunia ini turun sendirian, pulang pun sendirian. Jadi kan setiap individu itu harus bertanggung jawab terhadap kehidupannya masing-masing.